Saya Heri Wuryanto, Bupati Madiun, untuk manfaat the best, manfaat hebat, manfaat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan Manfaat Madiun TV. Kali ini bersama saya, Aufa Ocha Febriana. Berikut liputan selengkapnya. Pada tanggal 22 Mei 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun telah dilaksanakannya Haflah Akhirusana Siswa-siswi MAN 4 Madiun. Acara ini adalah acara yang paling dinanti-nanti oleh siswa-siswi yang akan segera melanjutkan ke jenjang kehidupan yang lebih tinggi. Dengan diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara berlangsung begitu lancar. Tiba siswa-siswi kemudian bergilir maju sebagai bentuk sahnya sebagai alumni. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Madrasah Suminto MPDI. Seluruh siswa akhirnya melantunkan janji dan ikrar alumni bersama-sama. Kemudian kemeriahan acara disambut dengan penampilan IPSI, ganongan, lalu yang terakhir persembahan tari sekawan krida budaya dari siswa-siswi MAN 4 Madiun. Selanjutnya, penyerahan sertifikat bagi 8 siswa berprestasi oleh Bapak Ibu Guru. Hampir memasuki acara terakhir, yaitu pemberian cenderamata dari wali siswa kepada madrasah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas bimbingan selama di madrasah. Dan sebagai penutup acara, alumni memberikan persembahan berupa puisi dan lagu untuk guru dan seluruh tamu yang hadir. Tim jurnalistik MAN 4 Madiun TV melaporkan. Ada rekan saya, Dava, yang sempat mewawancarai Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Silakan, Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Dava Karyani Putra, jurnalis Manfaat Madiun TV. Pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun, Bapak Suminto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat untuk di hari Kamis 21 Mei 2026. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana Bapak melihat perkembangan siswa dari awal masuk hingga saat mereka lulus saat ini, Pak? Alhamdulillah untuk perkembangan siswa selama saya di MAN 4 pada tanggal 21 Desember 2021, alhamdulillah posisi siswa itu berada pada hitungan 289, dan alhamdulillah selama kurun waktu saya berada di MAN 4 Madiun sekarang sudah mencapai 400, dan alhamdulillah perkembangan anak yang sekarang lulus ini alhamdulillah ya, warna anak memang ada yang kemungkinan agak bandel dan seterusnya, itu hal yang wajar karena sifatnya adalah belajar. Sudah begitu saja? Ya. Untuk yang kedua, nilai atau karakter utama apa yang Bapak ingin lihat tetap melekat pada diri siswa setelah lulus? Kami ingin bahwa pertama di MAN 4 ini punya karakter integritas yang tinggi. Yang kedua, saya ingin anak ini punya keterampilan. Yang ketiga, saya ingin punya akhlakul karimah. Kenapa? Kalau kita punya karakter integritas yang tinggi, insya Allah anak itu akan baik seterusnya karena ada kejujuran. Kalau kejujuran itu ada, pasti didukung dengan keterampilan yang ada. Dengan terampil, insya Allah anak akan baik karena punya sifat yang awal kejujuran. Yang ketiga, akhlakul karimah. Setinggi apapun Anda berada di madrasah maupun di luar madrasah, kalau punya akhlakul karimah, insya Allah ini akan menjadi anak yang solih dan solikah.
Untuk yang berikutnya, bagaimana sekolah memastikan bahwa perpisahan ini tidak hanya sebagai seremonial, tapi juga sebagai momentum pendewasaan diri? Terima kasih, memang betul bahwa kita dalam rangka syukuran atau akhirus sanah atau purnawiyata yang kita lakukan terus menerus setiap tahun, ini anak bisa mengevaluasi. Begitu pula Bapak Ibu Guru bisa mengevaluasi sejauh mana kalau Bapak Ibu Guru ilmu yang diberikan ditransfer lewat anak-anak. Begitu pula anak-anak setelah menerima dalam kurun waktu 3 tahun, ya, ini apa yang harus saya ambil? Saya nanti harus punya sikap, saya melanjutkan, saya kerja, apa saya nanti duduk termenung di rumah. Ini sebuah tantangan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini momen yang baik karena di perpisahan ini akan saling tukar pengalaman antar siswa yang kemarin kemungkinan tertutup, yang sekarang bisa terbuka. Kamu nanti kuliah kemana, kamu kerja di mana. Nah, itu akan merupakan motivasi yang kemungkinan punya cita-cita yang kurang baik, sehingga dengan hal ini momen yang terbaik untuk memotivasi anak-anak untuk berkarya ke depan. Untuk yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan bagi mereka yang sudah lulus, untuk yang kuliah maupun yang akan langsung bekerja, Pak? Pesan kami untuk anak-anak yang baru lulus maupun yang kemarin sudah lulus, jangan lupakan alma mater, karena ini salah satu pendewasaan, salah satu transformasi ilmu itu di Manpat Madiun. Maka Anda sukses, Anda bisa bekerja di mana-mana, bisa jadi apa-apa, itu salah satunya adalah dari pendewasaan di Manpat Madiun. Oleh karena itu, jangan lupakan alma mater. Jangan sampai mengatakan ini bekas guruku, ini bekas sekolahku. Jangan. Ini adalah alma materku. Oleh karena itu, saya pesankan oleh anak-anak, ayo kita buat yang namanya semacam testimoni, sehingga kalau dia bekerja di luar negeri, dia kuliah di mana, buatkan testimoni. Terima kasih Manpat, ini akan menjadi dukungan yang terbaik untuk adik-adik kita nanti. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun, Bapak Suminto MPDI. Saya Muhammad Dova Karyani Putra dan kameramen Danis para Laksamana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava atas wawancaranya. Selanjutnya ada rekan saya, Devi, yang sempat mewawancarai Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Madiun. Silakan Devi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Devi Novitasari, jurnalis Manpat Madiun TV. Kali ini saya bersama Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Madiun, Bapak Haji Irfan Al-Qaidari, SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah hari ini sangat sehat dan berbahagia karena bisa membersamai tasyakuran haflah Irsanah Man 4 Madiun. Baik Pak Irfan, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam mendukung madrasah khususnya Man 4 Madiun ini Bapak? Ya, Man 4 Madiun adalah bagian daripada Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Man 4 Madiun adalah satu-satunya madrasah aliyah negeri di Kota Caruban. Kita ke depan kepingin di Kota Caruban ini ada ikon madrasah yang unggul. Min-nya, MTSN-nya, dan Man-nya. Kita sangat bercita-cita ingin nanti Man 4 ini adalah salah satu ikon madrasah di Kota Caruban. Sudah otomatis nanti kita akan terus support, kita terus dukung dengan nanti bersama-sama untuk kemajuan Man 4 Madiun, termasuk nanti kepingin bagaimana sarana prasarana gedung yang ada di Man 4 Madiun semakin kesini nanti akan semakin bagus. Kami juga ingin nantinya alumni-alumni dari Man 4 Madiun ini nanti akan bisa meneruskan ke perguruan-perguruan tinggi negeri,
termasuk nantinya akan bisa sukses di masa depannya. Karena itu kita sangat terus dukung bagaimana untuk kemajuan daripada MAN 4 Madiun. Tapi meskipun nggak kuliah bisa mendapatkan ilmu ya Pak ya? Ya, yang jelas namanya belajar itu dimanapun. Saya tadi sampaikan di sambutan bahwa setiap orang ini adalah guru. Setiap rumah ini adalah madrasah. Ini artinya apa? Bahwa tidak hanya di bangku pendidikan atau nanti setelah ini di bangku perkuliahan saja, tetapi cari ilmu itu kita bisa melihat dari situasi yang ada, lingkungan yang ada dengan seseorang, dengan kita memperhatikan bagaimana situasinya, itu adalah ilmu juga yang tentunya alumni madrasah pasti bisa seperti itu. Yang pasti yang sukses bukan hanya di bangku kuliah saja, tapi mereka yang kembali di masyarakat mungkin juga akan bisa lebih sukses ya Pak? Sudah tentu, lulusan madrasah, alumni madrasah pasti akan sukses di masyarakat. Karena contoh misalkan ketika ada tahlil, yang biasa mimpin tahlil tidak ada. Siapa? Alumni madrasah. Kemudian juga sama ketika mungkin di sebuah musola yang biasa ngimami, nilalah nggak bisa hadir. Siapa yang akan tampil di depan? Alumni madrasah. Itu hanya contoh kecil aja, belum yang lainnya. Belum yang lain. Ya. Lalu apa pesan Bapak untuk siswa MAN 4 Madiun yang telah lulus ke jenjang berikutnya, Bapak? Ya, yang jelas terus belajar. Terus belajar. Ada sebuah pepatah dari Albert Einstein. Once you stop learning, you start dying. Ini artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu dia berhenti belajar, maka dia akan memulai kepada kematian. Apalagi di era sekarang ini tantangannya sudah luar biasa. Makanya di era teknologi itu bisa menjadi sebuah jendela ilmu bagi siapa yang bisa mengambil hal yang positif. Tetapi bisa sebaliknya akan menjadi hal yang tidak baik ketika kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Karena itu pentingnya di sini kita harus terus berusaha. Mimpi besar harus terus, dan ini harus diperjuangkan. Jangan lupa doa, itu yang juga utama. Selanjutnya apa harapan Bapak untuk siswa MAN 4 Madiun, khususnya siswa kelas 10 dan kelas 11 yang untuk kedepannya seperti apa? Yang jelas harus semangat terus belajar. Tantangan kita semakin kesini semakin luar biasa. Juga kita harus terus adaptif dengan kondisi yang ada. Ya, yang jelas sekarang ini di era sekarang, era kecerdasan buatan, ada namanya AI. Tanya apapun di situ kan ada muncul kan. Tetapi ini yang kadang anak-anak sekarang ini malas untuk baca. Itu literasinya jangan lupa untuk dibaca, ayo membaca. Kadang ini yang membaca ini yang kadang kita males. Kadang scroll TikTok sama membaca lebih asik mana? Ini karena itu semangat terus belajar dan juga jangan terpengaruh lingkungan. Itu yang paling bagus. Lingkungan yang tidak baik terutama jangan sampai terpengaruh kepada situ. Ini insya Allah nanti sekarang ini masih belajar, apalagi kalau sudah kenal ini pacaran itu jangan dulu. Sudahlah semua Allah yang atur. Yang penting sekarang kita sukses ketika kita belajar. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, sukses untuk MAN 4 Madiun, jaya untuk MAN 4 Madiun. Amin. Demikian pemirsa, itu tadi interview saya dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Saya Devi Novitasari, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada rekan saya, Hyuan, yang sempat mewawancarai perwakilan dari wali murid MAN 4 Madiun. Silakan Hyuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yuan Putri dari MAN4 Madiun TV. Kali ini saya bersama dengan Bapak Ihsanuddin sebagai Ketua Pelaksana Wali Akhir Sana kelas 12 di Aula Arafah Kemenak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa restu semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan Akhirus Sanah tahun ini? Alhamdulillah pelaksanaan Akhirus Sanah tahun ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, dengan harapan semoga benar-benar pelaksanaan ini bisa memuaskan semua pihak dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Bapak untuk siswa kelas 12 yang akan melanjutkan perjalanan pendidikan mereka? Untuk anak-anakku semua yang sekarang di wisuda di Akhirus Sanah ini, saya harapkan tetap bersemangat, tetap belajar dan belajar, karena belajar itu tidak mengenal batas waktu dan usia. Selama kita masih ada kehidupan, selama kita masih hidup, kita harus tetap bersemangat untuk belajar dimanapun dan kapanpun, tidak harus di suatu lembaga pendidikan yang formal. Apa pesan Bapak untuk kelas 12 setelah lulus di madrasah? Setelah lulus di madrasah, saya harapkan untuk anak-anak yang lulus pada tahun ini, saya harapkan apa-apa yang telah diajarkan di madrasah benar-benar tertanam dalam jiwanya sebagai anak-anak yang mengenyam pendidikan baik secara religius maupun secara intelektual, benar-benar ditanamkan. Utamanya diharapkan kegiatan-kegiatan yang telah diajarkan sebagai suatu pembiasaan harian, mulai dari setiap pagi sholat berjamaah, sholat duha, sholat duhur, pengajian-pengajian dan kajian-kajian religius tetap tertanam dalam hati dan tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, kelak menjadi orang-orang yang benar-benar mencerminkan pribadi yang solih atau yang solihah dan berakhlakul karimah. Baik, terima kasih waktunya yang telah Bapak berikan. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama Bapak Ihsanuddin, Wali Pelaksana Akhirus Sanah kelas 12. Saya pamit undur diri dan kru yang bertugas kembali ke studio. Terima kasih Yuan atas wawancaranya. Selanjutnya ada rekan saya Dava yang sempat mewawancarai Ketua Pelaksana dari Guru MAN4 Madiun. Silakan Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Dava Karyani Putra, jurnalis MAN4 Madiun TV. Pemirsa, kali ini di acara Haflah Akhirus Sanah Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun tahun 2026. Di samping saya sudah ada Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Muhammad Faisal Fadli S. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lumayan capek tapi bahagia. Sebagai Ketua Pelaksana ya? Ya, kebetulan saya sebagai Ketua Pelaksana Akhirus Sanah tahun 2026. Ya. Kalau boleh tahu Bapak, apa tema utama yang disampaikan dalam acara Akhirus Sanah Madrasah tahun ini Pak? Temanya sebenarnya kita mengambil tema melepas siswa tahun 2026 ini dengan ilmu, iman, dan akhlak. Jadi harapannya anak-anak yang dilepas dari MAN4 Madiun ini membawa bekal-bekal yang selama ini dia belajar di madrasah melalui Bapak Ibu Guru dengan madrasah. Dengan itu mereka mendapatkan iman dan ilmu dan akhlak yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang kemudian bagaimana proses pemilihan konsep acara agar bisa berkesan bagi seluruh siswa, guru maupun wali murid Pak? Yang jelas konsep ini kan kita melibatkan yang namanya perwakilan atau paguyuban wali murid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita melibatkan komite, kemudian yang selanjutnya kita melibatkan Bapak Ibu Guru dan terutama siswa. Nah ini bagaimana agar agenda hari ini bisa berkesan dan bisa berjalan lancar, ya tidak bisa lepas dengan adanya kolaborasi antar kita semua.
Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi yang lebih lanjut. Kemudian muncul ada beberapa ide dari Bapak Ibu guru yang membuat acara ini semakin menarik dan alhamdulillah lancar sampai sekarang. Nah, untuk yang terakhir, apa pesan Bapak untuk seluruh generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Pak? Oke, baik. Jadi ini harapan bahwasannya bangsa kita, kalau kita merujuk dulu bangsa ini dilahirkan tidak bisa lepas dengan orang-orang terdidik. Artinya apakah Indonesia sudah menjadi di titik cita-cita yang sudah diharapkan para pendahulu kita, yakni para pendidik kita seperti Ki Hajar Dewantara, kemudian Soekarno, Tan Malaka, mereka adalah guru-guru. Artinya pendidikan itu adalah salah satu saluran yang paling penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, estafet dari perjuangan bangsa ini tidak bisa lepas dari generasi pemuda sekarang. Artinya anak-anakku yang selama ini sudah lulus menjadi alumni 2026, harapan saya bisa melanjutkan pendidikan jauh lebih tinggi, lebih baik daripada Bapak Ibu guru, kita akan bersyukur. Nah, ini akan menjadi bibit-bibit baru, harapannya menjadi bangsa dan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik pemirsa, itulah wawancara saya bersama Ketua Pelaksana Haflah Akhirus Sanah Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun tahun 2026 bersama Bapak Muhammad Faisal Fadli S.Hum. Dan berikutnya saya Muhammad Dafa Karyaning Putra dan kameramen Danis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Dan yang terakhir ada rekan saya Lia yang sempat mewawancarai siswa-siswi berprestasi Manfaat Madiun. Silakan Lia. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Lia Salsabila Nur Safitri, Manfaat Madiun TV. Kali ini saya bersama dengan siswa-siswi berprestasi Manfaat Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada kalian atas terpilihnya menjadi siswa berprestasi Manfaat Madiun. Nah, hari ini diadakan kegiatan Haflah Akhirus Sanah kelas 12 nih. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan kalian bisa terpilih menjadi siswa-siswi berprestasi di Manfaat Madiun? Ya, perasaan saya bersyukur dan bangga dengan diri saya sendiri. Alhamdulillah, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak kepada guru-guru Manfaat Madiun yang telah membimbing kami dan mempercayakan kami. Oke, baik. Nah, apa sih tips untuk adik-adik kelas agar bisa berprestasi juga seperti kalian? Ya, belajar dan berusaha. Tentunya yang pertama adalah belajar dan memanfaatkan waktu sekecil apapun untuk berkembang dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih, bagaimana pesan terakhir untuk keluarga besar Manfaat Madiun sendiri? Ya, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi untuk Manfaat Madiun dan semoga lebih maju lagi untuk Manfaat Madiun. Dan untuk seluruh warga Manfaat Madiun, semoga kedepannya menjadi lebih terbaik di Indonesia, kemudian menjadi hal yang sangat bisa kita banggakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga Manfaat Madiun terus berkembang dan sukses selalu ke depannya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan siswa-siswi berprestasi Manfaat Madiun. Saya Lia Salsabila Nur Safitri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian pemirsa liputan Haflah Akhirus Sanah kelas 12 di Aula Arofah Kantor Kemenak Kabupaten Madiun. Saya Aufa Febriana beserta rekan saya Dafa, Devi, Hyuan, Lia serta seluruh tim jurnalistik yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.